Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Irsyad Syah. Kali ini kita masih melanjutkan BIMTEK Literasi dan Numerasi, memasuki modul 1 konsep dasar literasi dan numerasi. Materi 1B, konsep dasar numerasi. Ada 3 masalah yang kita bahas di sini, yaitu miskonsepsi, konsep, studi kasus. Ini masih belum centang biru, artinya harus kita selesaikan. Kita mulai dengan miskonsepsi. 1B1. Miskonsepsi konsep dasar numerasi. Numerasi bukan istilah yang baru atau asing, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Dalam penerapan asesmen kompetensi minimum atau AKM, kemampuan numerasi juga menjadi salah satu aspek yang akan diukur. Selama ini, istilah matematika banyak dikaitkan dengan pembelajaran matematika. Berbagai pemikiran dan pendapat tentang numerasi berkembang selama ini. Apakah numerasi mencakup hal-hal yang berkaitan dengan proses matematika saja? Selama ini banyak miskonsepsi yang muncul terkait dengan numerasi. Berikut ini akan dibahas beberapa miskonsepsi yang muncul terkait dengan numerasi. Pengantar. Dalam konsep pendidikan abad 21, murid dituntut untuk memiliki berbagai macam keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Keterampilan ini meliputi keterampilan berinovasi, keterampilan dalam memanfaatkan teknologi, dan kecakapan hidup. Adapun kompetensi yang dibutuhkan di abad 21 yang dikenal dengan istilah 4C, meliputi kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah critical thinking, kemampuan communication, kreativitas dan inovasi creativity, dan kemampuan berkolaborasi collaboration. Untuk mengembangkan kemampuan abad 21 tersebut, salah satu prasyarat yang harus dimiliki oleh murid adalah kemampuan literasi. Literasi merupakan kemampuan seseorang yang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, masyarakat. Salah satu kemampuan literasi yang dianggap penting adalah literasi numerasi atau numerasi. Numerasi bukan istilah yang baru atau asing, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Dalam penerapan asesmen kompetensi minimum, kemampuan numerasi juga menjadi salah satu aspek yang akan diukur. Selama ini istilah numerasi banyak dikaitkan dengan pembelajaran matematika. Berbagai pemikiran dan pendapat tentang numerasi berkembang selama ini. Apakah numerasi mencakup hal-hal yang berkaitan dengan proses matematika saja? Selama ini banyak miskonsepsi yang muncul terkait dengan numerasi. Berikut ini akan dibahas beberapa miskonsepsi yang muncul terkait numerasi. Miskonsepsi 1. Mari kita gali pengalaman awal Bapak Ibu di sini mengenai miskonsepsi konsep numerasi. Untuk memudahkan menggali pengalaman awal Bapak Ibu diminta untuk menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang pertama kali muncul di benak Bapak Ibu ketika pertama kali mendengar atau membaca istilah numerasi? 2. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang numerasi? Kita tulis jawabannya di sini. Yang muncul pertama kali mendengar adalah mengenai angka. Pertanyaan kedua tentang numerasi adalah soal hitung-menghitung.
Miskonsepsi 2. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang miskonsepsi yang disajikan berikut ini? 1. Apakah numerasi hanya berhubungan dengan proses berhitung? 2. Apakah numerasi adalah matematika? 3. Apakah numerasi menjadi tanggung jawab guru matematika saja? Kita tulis jawabnya. 1. Tidak. 2. Juga tidak. 3. Juga tidak. Kita simpan jawabannya. Miskonsepsi 3. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang miskonsepsi yang disajikan berikut? 1. Apakah level SMA tidak butuh asesmen numerasi? 2. Apakah dibutuhkan mata pelajaran khusus untuk bagi numerasi? 3. Apakah numerasi hanya identik dengan soal cerita? Kita jawab masih butuh untuk SMA. Kemudian nomor 2, tidak harus mata pelajaran khusus. Yang ketiga, tidak harus juga. Miskonsepsi numerasi. Setelah Bapak Ibu berdiskusi mengenai pengalaman dan pemahaman awal miskonsepsi numerasi, selanjutnya Bapak Ibu silakan menyimak dan mencermati miskonsepsi berikut ini. Silakan gunakan navigasi yang ada, keterangan icon pada bahan bacaan dari kiri kanan, tanda minus untuk mengecilkan tampilan materi, tanda plus untuk memperbesar tampilan materi, tanda kotak untuk menampilkan materi full screen, tanda panah untuk mengunduh materi, min plus kotak panah mengunduh materi. Miskonsepsi numerasi. Terima kasih materinya. Miskonsepsi numerasi. Penutup. Selamat Bapak Ibu telah menuangkan pengalaman, berdiskusi dan mengetahui miskonsepsi konsep numerasi. Selanjutnya Bapak Ibu akan belajar tentang konsep numerasi pada bagian berikutnya. Konsep 1B2. Konsep numerasi. Setelah kita mempelajari latar belakang munculnya miskonsepsi literasi
dan berdiskusi mengenai beberapa miskonsepsi numerasi. Mari kita perkuat pengetahuan dan pemahaman kita perihal konsep numerasi ini sebenarnya. Refleksi miskonsepsi. Bapak Ibu telah menjawab pertanyaan tentang miskonsepsi literasi, berdiskusi dan mempelajari miskonsepsi dari materi yang diberikan. Pada kegiatan ini mari kita refleksikan hasil miskonsepsi Bapak Ibu di sini dengan menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana pemahaman miskonsepsi numerasi Bapak Ibu selama ini? 2. Apa yang akan dilakukan Ibu ke depan untuk mengembangkan pengetahuan numerasi? 3. Apa yang diharapkan Bapak Ibu pada materi konsep numerasi? Satu, pemahamannya ternyata kurang tepat. Dan kedua, mengembangkan pengetahuan numerasi. Yang ketiga, lebih memahami konsep numerasi. Konsep konsep numerasi menurut pakar. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah numerasi? Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang numerasi? Dari sebuah catatan sejarah, istilah dan konsep numerasi atau numerasi pertama kali diperkenalkan di sebuah laporan bernama Calder Report pada tahun 1959, Cockcroft Report 1982. Pada catatan ini, numerasi didefinisikan sebagai a word to represent the mirror image of literacy. Numerasi mengandung dua hal, yaitu kemampuan untuk menggunakan keterampilan matematika di dalam kehidupan sehari-hari dan kemampuan mengapresiasi dan memahami informasi yang disajikan dalam istilah matematika seperti tabel, grafik, atau yang lainnya. Cockcroft 1982. Program for International Student Assessment PISA menggunakan istilah literasi matematika yang tidak lain adalah numerasi. PISA menyatakan bahwa literasi matematika atau numerasi adalah kemampuan individu untuk bernalar secara matematis dan memformulasikan, menggunakan dan menginterpretasikan matematika untuk menyelesaikan masalah di berbagai konteks dunia nyata. OECD 2018. Hal ini mencakup konsep, prosedur, fakta, maupun alat matematika yang digunakan untuk menjelaskan fenomena. Kemampuan numerasi dapat membantu individu untuk memahami peran matematika dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga jalan dengan definisi yang digunakan oleh Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority (ACARA) yang menyatakan bahwa numerasi adalah kemampuan, keterampilan, dan disposisi yang dibutuhkan murid untuk menggunakan matematika pada situasi yang lebih luas. ACARA 2013. Di kurikulum Australia sendiri, numerasi merupakan salah satu kemampuan umum yang harus dimiliki murid. Murid dikatakan memiliki kemampuan numerasi yang baik jika mereka dengan percaya diri dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan matematika di bidang lainnya dan dalam lingkup kehidupan yang lebih luas. Menurut Geiger, Good, dan Forges 2015, numerasi adalah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengakomodasi tuntutan matematika dalam kehidupan pribadi dan sosial, serta untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat sebagai warga negara yang terinformasi, reflektif, dan berkontribusi. Numerasi berbeda dengan matematika, juga bukan sebagai alternatif matematika. Matematika merupakan sesuatu yang abstrak, sementara numerasi menekankan pada sesuatu yang konkret dan kontekstual, serta menawarkan solusi terhadap permasalahan dunia nyata. Stein 2001. Selain itu, menurut Askew dan Askew 1997, numerasi adalah kemampuan untuk memproses, mengkomunikasikan, dan menginterpretasikan informasi numerik dalam berbagai konteks. Numerasi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan konsep maupun prosedur matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari
pada berbagai konteks yang relevan sebagai individu dan warga negara Indonesia dan dunia. PUS Menjar 2020. Hal ini terkait dengan bagaimana seseorang menggunakan pengetahuan matematikanya untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan terkait dengan hal-hal yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih materinya. Definisi numerasi. Secara sederhana, numerasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung dalam kehidupan sehari-hari, dan kemampuan untuk menginterpretasikan informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita. Kemampuan ini ditunjukkan dengan kenyamanan terhadap bilangan dan cakap menggunakan keterampilan matematika secara praktis untuk memenuhi tuntutan hidup. Kemampuan ini juga merujuk pada apresiasi dan pemahaman informasi yang dinyatakan secara matematis, misalnya grafik, bagan, dan tabel. Dalam penerapannya, numerasi haruslah bersifat kontekstual. Hal ini misalnya dapat disesuaikan dengan permasalahan sehari-hari yang dihadapi murid, menyesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di mana konteks tersebut diangkat. Dalam penerapannya di Indonesia, penerapan numerasi diharapkan dapat dilandaskan pada cakupan matematika yang terdapat pada kurikulum 2013 yang saat ini diterapkan. Dalam mengembangkan kemampuan numerasi yang optimal, numerasi juga diharapkan dapat saling bergantung dan memperkaya unsur-unsur literasi lainnya. Seperti yang dibahas pada bagian miskonsepsi sebelumnya, numerasi dan matematika adalah dua hal yang berbeda tetapi berkaitan satu dengan yang lainnya. Numerasi bersifat praktis dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini dapat diamati bahwa cakupan numerasi sangat luas, tidak hanya di dalam mata pelajaran matematika. Terima kasih informasinya. Next. Numerasi menurut Marilyn Gush. Marilyn Gush mengembangkan sebuah model numerasi yang terdiri dari beberapa elemen seperti pada tabel berikut ini. Gush, Dore, dan GG 2012. Elemen deskripsi. Orientasi kritis, menggunakan informasi matematis untuk membuat keputusan. Konteks, kemampuan menggunakan pengetahuan matematika di berbagai konteks baik di sekolah maupun di luar sekolah. Disposisi, keyakinan dan kemampuan untuk menggunakan pendekatan matematika pada tugas-tugas sehari-hari secara fleksibel dan adaptif. Pengetahuan matematika, konsep dan pengetahuan matematika, pemecahan masalah, kemampuan mengestimasi. Alat berpikir, menggunakan berbagai alat media untuk mendukung proses. Pada tabel di atas ada 5 elemen penting numerasi yang dijabarkan oleh Gush. Kesemua elemen tersebut adalah elemen yang penting dan dapat mendukung pengembangan kemampuan numerasi murid, Bapak Ibu di sekolah. Sementara itu, Kemp dan Hugen 2000 juga menambahkan bahwa seseorang yang melek numerasi seharusnya memiliki pengetahuan matematika, pengetahuan kontekstual, dan pengetahuan strategi. Dari penjelasan ini, Bapak Ibu dapat melihat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam mengembangkan kemampuan numerasi murid Bapak Ibu. Tidak hanya pengetahuan matematika saja, tetapi aspek pendukung lainnya. Konteks atau permasalahan kontekstual akan dibahas lebih jauh pada bagian berikutnya. Terima kasih. Perhatian
Kuis, perhatikan ke diagram di bawah ini. 1. Menurut Bapak Ibu, diagram yang manakah yang paling baik dalam menggambarkan hubungan antara numerasi dan matematika? N numerasi, M matematika. 2. Bagaimana lagi Bapak Ibu dapat menggambarkan hubungan numerasi dan matematika? Dan menurut saya di gambar yang cocok menggambarkan numerasi dan matematika adalah gambar nomor 5. Alasannya matematika hanya bagian dari numerasi. Gambar nomor 5. Matematika bagian numerasi. Masalah kontekstual. Salah satu hal penting yang juga perlu untuk dibahas lebih lanjut karena berkaitan dengan numerasi adalah masalah kontekstual. Nah, apa sih sebenarnya masalah kontekstual itu? Konteks dan masalah kontekstual merupakan komponen yang penting dalam numerasi. Konteks bukanlah merupakan hal baru dalam kegiatan pembelajaran. Konteks memegang peranan penting dalam menjembatani murid untuk memahami suatu konsep. Dalam pembelajaran matematika misalnya, konteks berperan dalam membantu murid untuk memahami dan memperkuat suatu konsep matematika. Secara khusus, dalam pembelajaran matematika, realistik konteks menjadi unsur penting dalam membangun pemahaman matematika murid. Konteks digunakan di awal pembelajaran untuk membangun pemahaman konsep matematika murid. Berikut ini adalah salah satu cara mengkonstruksi konsep matematika murid dari masalah kontekstual. Aspek perkalian dengan RME. Formal, perhitungan format perkalian. Membangun pengetahuan perkalian merupakan penjumlahan berulang. Pembentukan skema perkalian dalam skema. Konkret, konteks dunia nyata. Konteks numerasi. Masalah konteks mengacu pada situasi yang nyata bagi murid. Situasi yang tidak hanya berasal dari kegiatan sehari-hari murid, tetapi juga dari masalah matematika formal yang nyata dalam pikiran murid. Grafmacher dan Dorman 1999. Konteks khusus di mana tugas matematika terletak mampu menentukan tidak hanya kinerja umum, tetapi pilihan prosedur matematika. Lave 1988. Selain itu, karena karakteristik matematika yang abstrak, konteks membantu murid untuk menghubungkan fenomena dunia nyata dengan penggunaan matematika abstrak. Wheeler 1993, Grafmacher dan Dorman 1999. Selanjutnya ada keyakinan bahwa konteks sehari-hari lebih mudah daripada konteks yang abstrak. Wheeler 1993. Artinya dengan menggunakan matematika, konteks sehari-hari dapat membantu murid belajar matematika lebih bermakna, karena konteks sehari-hari berkaitan dengan kehidupan mereka dan situasi dunia nyata yang lebih mudah dipahami. Ada hubungan timbal balik antara konteks dan matematika dalam implementasinya. Murid diharapkan bantu murid untuk menghubungkan masalah konteks dan konsep matematika serta menerapkannya pada masalah atau tugas lain yang berbeda. Wheeler 1993. Menurut Wheeler 1993, konteks memiliki dua peran utama. Pertama, konteks dapat membantu murid untuk menghubungkan situasi dunia nyata dan matematika mereka. Kedua, konteks berguna untuk memotivasi murid agar belajar matematika lebih menarik dan atraktif. Penggunaan konteks atau masalah kontekstual yang bermakna tentu akan membantu murid untuk mengembangkan kemampuan numerasinya dengan baik. Guru sebaiknya banyak menghadirkan permasalahan-permasalahan kontekstual untuk membantu murid memahami kebermanfaatan matematika dalam kehidupannya sehari-hari. Stein 2001 mengatakan bahwa mustahil seorang dapat memahami matematika dengan baik jika ia tidak sendiri gagal dalam mengenal kebermanfaatan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Adapun cara lain untuk membuat murid mahir menggunakan matematika adalah dengan memberikan permasalahan matematika sehari-hari. Setelah murid memahami matematika formal untuk menyelesaikan masalah dunia nyata.
Penggunaan numerasi akan kentara saat menyelesaikan masalah dunia nyata yang kompleks dan diselesaikan dengan pemodelan matematika, seperti pada bagian di bawah ini. Jika murid tidak dikenalkan dengan masalah dunia nyata, maka akan sulit mengenali matematika apa yang bisa digunakan untuk membantu menyelesaikannya. Transfer dunia nyata ke matematika. Pada bagian di bawah ini, murid disajikan permasalahan dunia nyata, kemudian mentransfernya ke dalam bentuk matematika. Murid membuat asumsi, memformulasikan solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut, hingga diperoleh solusi yang tepat. Tidak sampai di situ, murid kemudian mentransfer kembali solusi tersebut sesuai dengan kenyataan dari permasalahan yang diberikan, memberikan kesimpulan sesuai dengan konteks awal yang disajikan. Solusi suatu masalah tidak hanya berupa bilangan akhir sebagai hasil perhitungan, tetapi harus disesuaikan kembali dengan konteks dunia nyata, dunia matematika. Masalah nyata, masalah dalam matematika, membuat asumsi, memformulasikan persamaan pertidaksamaan, menyelidiki sifat dan solusi dari masalah dunia nyata, solusi dunia nyata, interpretasi hasil, menyelidiki sifat dan solusi. Intuisi bilangan, number sense, salah satu komponen penting yang juga tidak kalah, yaitu numerasi, kepekaan terhadap bilangan atau yang dikenal dengan intuisi bilangan. Intuisi bilangan sejauh ini belum banyak menjadi perhatian dalam pembelajaran matematika di Indonesia. Kepekaan terhadap bilangan perlu untuk ditumbuhkan sejak dini kepada murid. Kepekaan terhadap bilangan terkait dengan bagaimana murid memahami makna bilangan yang sesungguhnya. Murid memahami makna dari bilangan 5 misalnya, dengan menggambarkannya dengan 5 buah apel, 5 buah jeruk, 5 batang pensil, dan sebagainya. Memiliki kepekaan terhadap bilangan akan membantu murid untuk mengembangkan kemampuan numerasinya. Sebagai contoh juga ketika murid mampu memperkirakan atau mengestimasi nilai suatu bilangan, dan ini banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya murid memperkirakan berapa uang yang harus dibawanya untuk belanja di sebuah toko, tanpa harus terlebih dahulu menghitung dengan seksama harga barang-barang yang akan dibelinya. Karena dalam prakteknya di kehidupan sehari-hari terkadang perhitungan matematika yang presisi tidak benar-benar diperlukan dan hanya membutuhkan estimasi atau pembulatan. Konteks yang berbeda seringkali membutuhkan jawaban akhir yang berbeda, dan disinilah kemampuan estimasi perlu digunakan oleh murid. Numerasi sangat penting dikembangkan di diri murid, tidak hanya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika, tetapi diharapkan juga memberikan manfaat untuk aspek yang lebih luas seperti untuk bangsa dan negara. Murid atau warga yang numerat akan kritis menanggapi berita yang mengandung data ataupun fakta. Hal ini akan membantu pengurangan dampak penyebaran isu atau hoax. Presentasi konsep numerasi. Bapak Ibu dapat mempelajari modul ini dari bahan bacaan berikut. Bahan bacaan ini dapat Bapak Ibu unduh dan dibaca secara mandiri. Silakan gunakan navigasi yang ada, keterangan icon pada bahan bacaan dari kiri kanan, tanda minus untuk mengecilkan tampilan materi, plus untuk memperbesar tampilan materi, kotak untuk menampilkan materi full screen, tanda panah untuk mengunduh materi, min plus kotak panah mengunduh materi. Konsep dasar numerasi. Ada 18 halaman. Terima kasih materinya.
Materi konsep numerasi. Bapak Ibu dapat mempelajari modul ini dari bahan bacaan berikut. Bahan bacaan ini dapat Bapak Ibu unduh dan dibaca secara mandiri. Silakan gunakan navigasi yang ada. Keterangan ini kan pada bahan bacaan dari kiri ke kanan. Minus mengecilkan tampilan materi, plus untuk membesar tampilan materi, kotak untuk menampilkan materi full screen, panah untuk mengunduh materi. Min plus panah. Konsep dasar numerasi. Next. Refleksi. Bapak Ibu telah mempelajari konsep numerasi. Untuk merefleksikan pemahaman materi konsep numerasi yang telah Bapak Ibu pelajari, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Dari uraian yang telah dipelajari, apa yang dapat Anda simpulkan tentang numerasi? 2. Menurut Anda, seberapa penting numerasi diajarkan di jenjang yang Anda ampu saat ini? Numerasi adalah penerapan matematika dalam penyelesaian kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sangat penting. Numerasi diajarkan pada jenjang pendidikan dasar. Next. Penutup. Selamat Bapak Ibu telah mempelajari konsep numerasi. Selanjutnya Bapak Ibu akan berkolaborasi dengan peserta lain untuk membahas studi kasus tentang materi ini. Back tugas. Studi kasus 1B3. Studi kasus konsep dasar numerasi. Belum centang biru. Mari kita centang biru dengan menyelesaikan permasalahan yang ada pada studi kasus. Satu B3. Studi kasus konsep dasar numerasi. Setelah mempelajari miskonsepsi literasi dan konsep numerasi, pada bagian ini Anda akan diberikan beberapa kasus yang berkaitan dengan numerasi. Kasus 1. Perhatikan ilustrasi berikut ini. 1. Pak Yoga memiliki 15 meter kayu. Dia ingin membuat beberapa buah rak. Setiap rak buku membutuhkan 4 meter kayu. Dalam proses pembuatannya, berapa banyak rak buku yang dapat dibuat oleh Pak Yoga? 15 dibagi 4. 2. 15 orang anak akan pergi ke sebuah toko. Mereka berencana untuk memesan taksi. Taksi tersebut hanya dapat membawa paling banyak 4 orang penumpang. Berapa banyak taksi yang mereka butuhkan? 15 bagi 4. Ada 3, tetapi ada yang belum masuk. 3. Kegiatan jalan santai yang akan diselenggarakan di bulan Agustus akan menempuh jarak 15 km. Lintasan tersebut akan dibagi menjadi 4 sublintasan. Berapa panjang jarak setiap sublintasan? 15 dibagi 4. Pertanyaan: apakah yang menarik dari ketiga ilustrasi tersebut? 2. Terdapat 2 orang murid A dan B memberikan jawaban terhadap ketiga pertanyaan tersebut. Murid A menjawab pertanyaan A, B, C dengan jawabannya sama, 3,75. Sementara murid B untuk menjawab pertanyaan A dengan jawaban 3 rak buku, pertanyaan B dengan jawaban 4 taksi, dan pertanyaan C dengan 3,75 km. 4. Berdasarkan jawaban kedua murid tersebut, manakah menurut Anda yang memiliki kemampuan numerasi yang lebih baik? Jelaskan alasan Anda. Edit method. Studi kasus numerasi. Pertama, angka pada soal sama, menarik.
murid A dan murid B jawabannya berbeda. Murid B kemampuan numerasinya lebih baik. Kita lihat hasilnya. Dari kasus 1B3 sudah cetak biru, artinya sudah selesai untuk materi 1B, konsep dasar numerasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.